Betah banget tinggal di Surabaya. Emang tidur di mana? Di apartemen dong, harganya lebih murah daripada hotel. Sudah ada dapur mininya, juga bisa hemat uang nggak jajan terus. Nih aku spill kamarnya. Kamarnya luas, masih ada tempat buat sholat. Sudah ada smart TV, wifi, plus Netflix. Bisa nonton sepuasnya. Full AC. Ini emang iya bisa lebih murah tinggal di apartemen? Bukannya tinggal di apartemen itu lebih mehong ya? Kalau di apartemen itu, apalagi tempatnya bagus banget pula. Meja makan sambil lihat view Surabaya. Dapur mini, bisa masak sesuai mood. Tapi masa iya lebih murah sih? Gue masih belum percaya loh ya. Di apartemen bisa lebih murah. Ada kulkasnya juga. View dari kamar kalau malam. Kira-kira berapaan ya? Murah menurut dia? Belum tentu murah buat gua, oke? Ada kolam renangnya, bisa renang sepuasnya dong. Bagus ya kalau dari atas ya. Ya namanya juga di bagian atas, kalau lihat malam ya pastinya kelap-kelip kayak gini. Apalagi di kota Surabaya ya. Aku suka kerja di Surabaya walaupun cuacanya panas, tapi tinggal di Surabaya malah makin bersih. Apa? Karena airnya? Kalau banyak orang bilang karena airnya. Dari kuning langsat sampai putih, sampai dikira orang pakai pemutih kalau lagi pulang kampung. Bukan hanya di Surabaya sih menurut gua ya, di Jakarta juga hampir kayak gitu tuh. Apa ya, walaupun ya tapi ya sih kalau di Surabaya itu lebih panas pol di sana tuh. Tapi iya sih, walaupun segitu panasnya, entah apa yang kayak ngebuat itu kayak kulit lebih cerah aja itu gitu kelihatannya. Apa ya, atau masa ya gara-gara airnya tuh kalau di sana tuh kan kayak kapur juga sih, kayak tapi gua nggak tahu ya. Apa ya karena airnya? Masa ya karena airnya sih? Harusnya kalau di kampung tuh kan lebih bersih ya, harusnya tuh lebih bisa memutihkan dong. Tapi nggak tahu juga. Ini apartemen buat yang gaji di atas 10-an ya bos. Kalau UMR mah bisa apa? Semurah-murahnya dia itu nggak cocok buat UMR. Oke, pun kalau mau memaksakan untuk UMR, lu nggak makan dari gaji lu, harus ada sampingan, dan itu pun harus nombok kadang-kadang. Harusnya gitu sih. 32 juta setahun. Belum listrik bulanan, air, biaya servis bulanan dan sebagainya. Listrik minimal 600.000. Udah pernah tinggal di apartemen 3 bulan doang. Jebol pemirsa, kecuali Ani sih. Makanya itu, gue tadi kan udah bilang, murah menurut dia belum tentu murah buat gue. Gila, gua pernah ada di posisi ini. Sumpah, gua pernah berada di posisi adik-adik ini yang ketika kayak kalau mau nonton TV pada zaman gua dulu, gua harus ngintip-ngintip di jendela rumah temanku untuk nonton film yang gua suka. Zaman gua itu karena belum punya TV, jadinya harus ya bersabar. Aku inget banget posisinya itu ada film Ultraman dan gua ngintip di jendela rumah teman gua. Gua inget banget rasanya kayak gitu. Dan apesnya kadang rumah tersebut kadang nggak suka kita ngintip-ngintip itu, akhirnya ditutup kordennya, dan akhirnya ya udah, karena kita nggak bisa ngelihat apa-apa, akhirnya pulang. Dulu aku pernah kayak gini, saya sama adekku mau nonton, uangnya nggak cukup, terus kita terpaksa nggak masuk dan kita ngintip lewat sela dinding karena saat itu masih jarang TV. Dan saat ngintip, mataku ditiup dari dalam dan alhasil mataku kelilipan, kemasukan pasir dan debu. Masya Allah, sakitnya sampai beberapa hari mata bengkak. Oke. Cireng isi blok M. Cireng isi blok M. Cara bacanya tuh gimana sih? Cireng isi blok. Hah? Iya ya. Cara dibacanya gimana? Cireng isi blok M. Gimana sih? Didol blok. M-nya pasti mie. Oh sebentar. Nggak gitu bacanya. Cireng isi blok M, bukan cireng isi blok M. Enggak gitu cuy. Cireng isi blok M. Maksudnya blok M itu tempatnya, lokasinya gitu. Bukan cireng isi blok M. Sumpah kalau bener, Mimin beli sama abangnya. Dapat jackpot itu mah cuy. Macam tak betul je budak ni. Gila. POV punya suami yang kalau tidur tangannya wajib masuk ke baju. Gua kemana-mana.
Gila, tete gua dilihat-lihat Oh, sama boy, orang gila. gara-gara siapa? Gara-gara lulah lu. Gila, tete Gila, gua ini kemana-mana. opo, Rek? Gila. Tangannya masuk kemana-mana. Ini pengantin baru bagaimana ceritanya ini ya? Ya pengantin baru ngerti, pengantin baru iya lagi anget-angetnya. Lagi anget-angetnya Pak, Bu. Tapi jangan dipamerin juga. Ini kita ini masih dalam proses pencarian. Jadinya ngebet banget. Kalau aku kebalikan ya Kak, nggak bisa tidur kalau nggak tidur di bahu dan ular. Ini kalau udah kecatok sama ularnya, jadinya kecanduan loh. Kecanduan. Mau punya suami, lu nikah dulu cuy. Nomor nggak diblok, Instagram nggak saling unfollow, TikTok juga nggak saling blok. Aku juga masih punya fotonya. Aku juga tahu rumahnya. Aku juga masih hafal nama lengkapnya, bulan, tanggal, dan tahun lahirnya. Bahkan aku sama dia pernah sama-sama janji buat bisa bersama terus. Tapi sekarang aku siapa? Aku orang asing yang cuma bisa melihat dia lewat story saja, bahkan tidak sama sekalipun. Dia orang baik kok yang aku temukan, tapi akhirnya kita dipisahkan oleh keadaan. Semoga kamu temukan perempuan yang sayangnya melebihi aku. Selamat berbahagia, aku sayang kamu. Kak, kirain aku doang. Sakitnya sampai sini, semangat kita. Pacaran 3 tahun, awal pacaran udah nggak dikasih restu. Akhirnya aku berani melepas cowok tersebut dan putus baik-baik. Kalian tahu sakitnya kayak gimana? Lu merasa kesindir kah? Perempuan kalau sudah mapan nggak butuh laki-laki. Makanya kenapa banyak zaman sekarang perempuan memutuskan untuk tidak menikah, tapi fokus karir dan pendidikan. Karena sudah ilfil dengan laki-laki mukondo. Berlabelkan laki-laki harus dihormati. Oh ya, perempuan tidak menikah tidak apa-apa. Tapi banyak perempuan menikah malah harus merenggang nyawa di tangan laki-laki pilihannya. Sampai sini paham kalian para mukondo? Apa gimana sih? Gua harus ngomong apa sih kalau kayak gini? Lu boleh trauma ya, lu boleh punya masa lalu yang nggak mengenakan, tapi nggak semuanya lu cap sama. Inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan tanggung jawab nafkah kepada laki-laki. Karena kalau ditanggungkan kepada kaumku, oh berarti yang nulis ini cewek. Di saat kaumku berhasil mencapai puncak karirnya, kaumku akan sombong dan berisik, bahkan berani menginjak harga diri kaum laki-laki. Kalau udah sesama kaum Hawa aja bisa ngomong kayak gini, kira-kira gimana ya? Nada bicaramu tinggi sekali Nona, seakan-akan kamu bisa melakukan semuanya sendirian. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan segalanya seorang diri. Pada dasarnya, membantu dan dibantu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kamu nggak tahu rasanya punya bapak nggak pernah tanggung jawab, nggak nafkahin, dan kita dibiayai seorang single mom. Duh, berat say. Aku sih tetap berprinsip say, no laki-laki mukondo, bukan sombong tapi demi hidup. Diam! Menyesal galau, ternyata jodoh emang bakal datang. Aku yang terlahir di Sumatera dan suka bertualang. Gak pernah kebayang punya jodoh orang timur Indonesia. Kukira Jogja hanya jadi tempat singgahku belajar waktu S1. Ternyata di sana tersimpan jodohku. Persahabatan kami di Jogja yang tersimpan ternyata berlanjut seumur hidup. Aku yang sibuk kuliah lanjut pendidikan abis patah hati luar biasa. Ngerasa mungkin gak mau nikah. Ternyata semua terpatahkan setelah beberapa bulan dia call papiku. Gak pernah nyangka sampai di Ternate. Dan ini bakal jadi rumahku nanti. Gak pernah pos mau nikah karena setakut itu gagal lagi. Indah banget skenario Tuhan. Mau sesibuk apapun dan sejauh apapun, kalau waktu udah tepat pasti akan didekatkan kembali. Walaupun banyak rintangan karena jarak yang lumayan dan juga sempat lost kontak beberapa tahun, akhirnya ke tahap ini juga. Aku gak bakalan pakai baju ini. Ternyata Allah kasih kesempatan. Kalau saat itu aku gak percaya dia mau call papi aku, mungkin gak akan sampai ke tahap ini. Saat kita fokus memperbaiki diri dan ibadah, malah Allah kasih dia. Jangan pernah takut dengan jalan hidupmu, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk dirimu. Aku gagal dalam percintaan sampai sekarang. Belum ada orang yang datang yang tepat.
capek banget ketemu orang yang salah. Baiknya lu memperbaiki diri, iya gak sih? Karena gue pernah dengar kayak jodoh itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita ingin jodoh yang baik, maka baikkan diri kita, maka jodoh akan datang juga dengan gambaran yang kita miliki. Iya gak sih? Bangun bisnis di usia 15, Putri Tanjung ungkap 6 rahasia suksesnya. Bangun bisnis di usia 15 tahun, Putri Tanjung ungkap 6 rahasia suksesnya. Gua nggak percaya, bukan nggak percaya sih, kayak apa ya? Backingannya kuat cuy. Putri Tanjung ngajarin gimana caranya sukses cuy. Sebenarnya cuma satu rahasianya, yaitu nama belakangnya. Sebenarnya rahasianya Putri Tanjung itu bisa sukses adalah nama belakangnya, yaitu Tanjung, nama bapaknya, nama keluarganya. Usaha itu emang perlu cuy. Tapi kalau dari kita nih yang kayak nggak punya backingan kuat, yang kayak Putri Tanjung ini, yang kalau dia gagal 1, 2, 3 kali masih bisa coba lagi di percobaan berikutnya karena dia dananya unlimited. Yang pertama, bapak dia Chairul Tanjung. Yang kedua, anak dari Chairul Tanjung. Yang ketiga, ibunya menikah dengan Chairul Tanjung. Yang keempat, lahir dari keluarga Chairul Tanjung. Yang kelima, putri bapak Chairul Tanjung. Yang keenam, Chairul Tanjung. Nah, itulah resepnya. 6 resep suksesnya dari Putri Tanjung gitu.